Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Hari ini kami akan belajar lagi dari firman Tuhan. Mari ya Tuhan, tolong kami agar benar-benar firman-Mu hari ini mengubah kami, menolong kami, membuat kami lebih mengerti apa keinginan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk kami mengerti isi hati-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menerima dan memberi teguran, itu tema kita hari ini. Menerima dan memberi teguran. Berarti ada dua pribadi, si penerima teguran dan si pemberi teguran. Kedua hal ini tidak hal yang gampang. Ada banyak orang tidak berani menegur kesalahan. Karena apa? Dia takut dibenci atau dia takut ditolak. Ada juga orang yang tidak mau menerima teguran. Karena apa? Mungkin dia merasa benar atau dia memang tidak mau pribadinya diusik oleh orang lain. Nah, tapi kedua menerima dan memberi teguran sebenarnya sama-sama sangat baik. Ketika kita memberi teguran kepada orang lain, kita sedang menolong dia, kita sedang memperbaiki dia. Dan yang kedua, ketika ada orang menegur kita, dia sedang menuntun kita untuk lebih baik dan kita lebih banyak peluang untuk hidup berubah. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang ada di 2 Samuel 12, yaitu Raja Daud dan Natan. Natan dipakai oleh Tuhan menegur Daud. Kenapa? Daud melakukan kesalahan, yaitu apa? Dia mengambil Bathsheba dari Uria. Dan Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian Natan dihadirkan oleh Tuhan untuk menegur dia. Satu hal yang menarik dari seorang Natan, dia menegur dengan begitu bijak. Menegur Raja Daud lewat perumpamaan terlebih dahulu. Kemudian ketika Daud menyadari, Natan menyampaikan apa kesalahan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ayat Alkitab yang kita akan renungkan hari ini. Saya membaca ayat 7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang meletaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pengakuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Saya terlebih dahulu membawa kita merenungkan dari segi Natan, si pemberi teguran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natan berani menegur Daud karena dia tahu Tuhan yang menyuruh dia. Yang kedua, Natan menegur Daud, tidak ada kepentingan pribadinya Natan di balik teguran itu. Yang ketiga, Natan menegur Daud karena ada fakta, sehingga itulah dasar untuk dia menegur Daud. Yang terakhir, Natan menegur Daud karena Natan mengasihi jiwanya Daud. Saudara, inilah tolak ukur kenapa Natan berani menegur. Ketika dia menegur, dia memakai firman Tuhan. Dia menegur dengan kasih. Dia menyampaikannya dengan sangat-sangat baik. Dia mengingatkan Raja Daud siapa dia di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Daud. Sampai dikatakan, engkau menghinakan Tuhan lewat perbuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sadari tujuan kita menegur orang adalah hati yang baik, maka kita akan melakukan hal menegur. Kalau kita tahu yang dilakukan oleh orang di sekitar kita adalah dosa, maka kita akan tergerak menegur dia. Entah apapun dampaknya, kita akan niat tulus menegurnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika niat kita baik menegur seseorang,
maka hasilnya pasti ada. Tapi kalau memang niat kita ingin menjatuhkan orang lain, percaya kita juga akan menuai apa yang kita lakukan. Mari hari ini orang-orang di sekitar kita mungkin membutuhkan kita untuk menegur dia, untuk mengingatkan dia. Apakah terang kita kerjakan? Ada banyak orang tahu kesalahan, tapi dia hanya ngomong kepada orang lain tanpa ngomong kepada orangnya langsung. Ada banyak orang yang tahu dosanya orang lain, tapi dia justru itu alatnya untuk menjatuhkan dia tanpa ditegur. Makanya dikatakan di Alkitab, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, hari ini Nathan menegur Daud. Karena apa? Dia tahu Daud dalam kondisi dosa. Kita berani menegur orang lain karena kita ingin dia baik. Kita menegur orang lain karena apa? Kita ingin dia hidupnya benar. Kalaupun teguran kita saat ini mungkin dia tolak, tapi suatu waktu teguran yang baik akan berbuah dan berdampak. Kalau karena kita menegur orang lain dan orang itu balik memusuhi kita, itu urusan dia. Yang pasti apa? Kita sedang menjalankan tugas kita. Yang berikutnya Nathan sadar sekali. Ketika dia menegur, dia menyampaikan firman Tuhan. Saudara, memang firman Tuhan tidak menjadi senjata untuk kita menghakimi orang lain. Tapi firman Tuhan adalah dasar yang sangat kuat untuk kita mengingatkan orang lain. Bisa saja orang di sekitar kita melakukan dosa tanpa dia sadar dia lakukan dosa itu. Atau bisa saja ada orang di sekitar kita, dia butuh orang yang bisa mengoreksi dia. Dia butuh orang yang menegur dia. Dia butuh orang yang membuat dia lebih benar lagi. Tapi ketika kita tidak menjalankan peran itu, maka orang itu akan jatuh dalam dosa terus. Dan dosa dia akan menjadi tanggung jawab kita. Nathan melakukan perannya sebagai hamba Tuhan. Apakah kita sebagai hamba Tuhan berani menegur orang yang ada di gereja kita? Yang kita tahu dia lebih kaya, kita tahu dia pejabat, kita tahu dia mungkin pemerintah. Kita tidak berani tegur dia karena mungkin terpuluhannya lebih banyak ke gereja kita. Kita tidak berani tegur dosa dia karena mungkin dia donatur besar di gereja kita. Stop. Kalau dia bersalah, kita berani mengatakan kesalahan. Karena apa? Menegur adalah satu bentuk kasih kepada orang lain. Yang kedua, dari sisi Raja Daud. Ketika dia menerima teguran, mari kita lihat di situ. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Keren sekali ya. "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara, aku telah berdosa kepada Tuhan. Kata-kata yang sangat menarik dari seorang raja yang hebat. Dia langsung sadar dosanya. Makanya tadi saya ulangi, ketika muatan teguran kita positif, teguran kita penuh kasih, orang yang menerima teguran pun akan merespon dengan baik. Daud merespon. Makanya kalau kita baca Mazmur 51, penuh tetesan air mata kalau kita sadari dan kalau kita hayati cara Daud menuliskan kata-kata di situ. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak memakai jabatannya untuk menganggap dia lebih benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menerima teguran saat kita tahu kita berdosa, kita akan anggap teguran itu adalah seperti obat. Tapi ada banyak orang terlalu sombong, merasa dirinya benar, tidak mau ditegur, bahkan merasa dirinya tidak butuh orang lain, akhirnya jatuh terus dalam dosa dan hidupnya makin jauh dari tanda Tuhan. Nah, di sini kita membaca bagaimana Raja Daud menerima teguran itu dan menganggap bahwa dosa itu adalah hubungannya dengan Tuhan jadi rusak. Makanya di Mazmur 51, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita coba baca di situ. Itu merupakan jawaban Raja Daud kepada Tuhan. Ayat ketiga, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Saya coba melihat ayat yang bagian ayat 19. "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah." Saudara, seorang raja merendahkan hati di hadapan Tuhan karena dia tahu dia berdosa. "Tahirkanlah aku ya Allah, sucikanlah aku ya Allah, hati yang remuk, hati yang hancur, tidak kau pandang hina."
Kalau ada orang menegur kita karena kita melakukan kesalahan, terimalah itu untuk memperbaiki kita dengan Tuhan. Sekarang saya mau balik. Sekalipun yang menegur kita tidak seperti versinya Nabi Nathan, mungkin yang menegur kita, tanda kutip, sedang mempermalukan kita. Mungkin yang menegur kita itu caranya tidak sopan, kasar. Tapi terimalah itu. Untuk itulah cara memperbaiki kita dengan Tuhan. Raja Daud memakai teguran Nathan untuk memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan. Makanya dikata, aku berdosa kepada Tuhan. Jangan pernah kita menganggap dosa kecil, dosa besar. Tidak pernah Tuhan membeda-bedakan dosa. Kalau ada sedang menegur kita hari ini, terserah cara dia bagaimana. Responilah teguran itu untuk mentahirkan kita. Ingat baik-baik. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak pernah ditandang hina oleh Tuhan. Makanya dikatakan Raja Daud, korban sembelihan. Artinya apa? Raja Daud bisa membayar apapun. Dia seorang raja, kaya raya. Tapi dia berkata, korban sembelihan. Tidak. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Dia tidak menganggap uang menjadi korban kepada Tuhan. Saya tekankan, uang tidak bisa menutupi dosa kita. Jabatan, pelayanan tidak bisa menghapuskan dosa kita. Tapi apa? Pengakuan di hadapan Tuhan. Jiwa yang hancur tidak pernah Tuhan anggap sepele. Oleh karena itu, kalau ada orang menegur dosa kita, menegur kesalahan kita, mari kita responi dengan hati yang baik. Karena lewat teguranlah kita sering bertumbuh. Lewat kata-kata yang kasar mungkin, kata-kata yang tidak enak mungkin, tapi itu sedang dipakai Tuhan untuk membuat kita berhubungan baik dengan Tuhan. Menerima teguran, memberi teguran, sama-sama tidak enak, tapi sama-sama menghasilkan hasil yang baik. Kalau kita tahu orang lain berdosa, mari kita tegur dengan hati yang baik, tujuan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan dan orang menegur kita, terimalah teguran itu untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, maka kita akan melihat semua yang kita buat akan berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memampukan kita menerima teguran, memampukan kita menjalankan peran kita, menegur orang lain ketika orang lain itu bersalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.